Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, kita membahas misi ketiga Muhammadiyah, mewujudkan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Mewujudkan Islam di dalam kehidupan ini menjadi titik penting bagaimana Islam bukan hanya menjadi pengetahuan, tetapi menjadi bagian amaliyah kita. Sehingga di dalam melakukan aktivitas kita berlandaskan ajaran Islam. Dalam setiap kehidupan pribadi warga Muhammadiyah dituntut mewujudkan kehidupan Islami pada aspek akidah, akhlak, dan ibadah muamalat duniawiyah. Ini tercantum di dalam pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Hal yang menjadi fondasi bagi perwujudan Islam di dalam kehidupan pribadi kita adalah tauhid. Intinya, tunduk dan patuh hanya kepada Allah. Kita untuk bisa disebut sebagai seorang Muslim itu harus berikrar, bersyahadat. Salah satunya adalah asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Di dalam Al-Quran, setidaknya ilah itu digunakan untuk 4 pengertian. Yang pertama, untuk sebutan Allah, inilah yang harus kita perjuangkan. Ilah kita hanya Allah. Tetapi Quran juga menyebutkan bahwa ilah itu juga bisa disematkan kepada benda atau sesuatu yang diberhalakan. Para nabi itu berjuang untuk mengikis benda-benda diperilahkan, diberhalakan, dijadikan sesembahan. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Muhammad. Pada zaman Nabi Muhammad ada patung Lata, Uzza, Al-Manah, dan seterusnya. Yang itu wujudnya adalah benda, tetapi dianggap sebagai sesuatu yang penting. Sehingga diperilahkan. Kemudian di dalam Al-Quran juga menyebutkan manusia bisa diperilahkan. Contoh ekstrimnya adalah Fir'aun. Fir'aun mendaku dirinya ilah. Manusia yang bisa memberikan pengaruh melebihi pengaruh Allah sehingga ditaati oleh orang lain, maka sesungguhnya dia diperlakukan sebagai ilah. Zaman ini pun banyak manusia yang diperlakukan sebagai ilah karena dia membuat aturan yang berbeda
dengan aturan Allah, bahkan bertolak belakang. Kemudian disebut juga nafsu. Nafsu, Quran secara khusus menyebutnya, afara'aita manittakhadha ilahahu hawa. Banyak manusia yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Kapan? Ketika nafsunya tidak mengikuti petunjuk Allah, maka nafsu itu telah menjadi ilah. Itulah sebutan ilah di dalam Al-Quran. Sehingga ilah itu dapat kita definisikan sebagai sesuatu yang dijadikan pertimbangan terpenting dalam berpikir dan memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu aktivitas. Itulah ilah. Apapun wujudnya, kalau dia menjadi pertimbangan terpenting di dalam memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dia telah menjadi ilah. Oleh karena itu, mewujudkan Islam dalam kehidupan pribadi, dalam aspek akidah, adalah menjadikan Allah sebagai pertimbangan terpenting dalam berpikir dan memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu aktivitas. Kalau Allah memerintahkan, itulah prioritas yang harus kita lakukan. Kalau Allah melarang, itu yang harus kita jauhi sejauh-jauhnya. Kalau Allah tidak melarang atau memerintahkan, kita beristihad, melihat yang mau dilakukan itu bermanfaat atau tidak. Kalau itu bermanfaat, maka kita bisa memutuskan untuk melakukan. Inilah sesungguhnya inti mewujudkan Islam dalam kehidupan pribadi dalam konteks tauhid. Hadanallah yakum ajma'in. Nasr minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.